Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azriel Yanika Putra. Dan saya Nabila Rahmawati. Kami dari kelompok 3 kelas 24B. Di sini kami akan memperlihatkan sebuah video mengenai kalorimeter klasik, yaitu menentukan kapasitas kalorimeter klasik menggunakan air panas dan juga air dingin. Selain itu kami juga akan menghitung kalor dari pelarutan integral antara CuSO4 anhidrat dengan CuSO4 pentahidrat. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama adalah menentukan kapasitas kalorimeter klasik dengan mencampurkan air panas 40 derajat Celcius dengan air dingin. Berikut adalah alat yang digunakan seperti ada kawat kasa, ada tangkrus, ada gelas ukur, ada gelas kimia, ada botol semprot Aquades, ada lumpang dan alu, cawan porselen, dan ada kalorimeter beserta pengaduk dan termometernya. Setelah alat disiapkan, kita siapkan Aquades sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur. Setelah itu kita langsung masukkan ke dalam kalorimeter sederhananya dan juga langsung tutup. Pastikan untuk pengocokannya itu tidak terbentur dengan termometer, kocok secara perlahan dan juga kontinu agar suhunya itu homogen. Dan pembacaan suhu dilakukan setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Ini 50 ml. Ini 50 ml air, mau diukur suhunya. Ini air dingin, satu lagi air panas. Nah, sebenarnya ini udah dikocok dari tadi sekitar 5 menit. Udah dapat suhunya udah konstan 20 derajat. Jadi termometernya mau dipakai buat ini. Sekarang siapkan air panas sampai suhu 40 derajat. Ini masih proses pemanasan ya. Jadi ini karena sudah terlalu panas, jadi diturunkan dulu ke 40 derajat. Ini sudah 40 derajat. Seperti yang awal tadi, pembacaan suhu dilakukan setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Dengerin nih Nabila pas praktikum kayak gimana nih. Udah kelihatan. Tuh 29. Kalangan. Tangan 2. Gigi mau juga bisa. Tuh, kurang SDM. Kalau sudah didapatkan grafiknya. Mana Nabila grafiknya gak kelihatan. Percobaan kedua adalah mengetahui kalor pelarutan integral dari CuSO4 pentahidrat. Seperti biasa, siapkan Aquades kali ini sebanyak 100 ml. 100 ml. Langsung dimasukkan ke dalam kalorimeter. Dan jangan lupa untuk ditutup. Lalu dihomogenkan dengan cara dikocok secara perlahan. Dan sama seperti tadi, pembacaan suhu dilakukan setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Ini 100 ml, udah dikalibrasi suhunya 21 derajat. Dan juga telah ditimbang tembaga 2 sulfat pentahidrat sebanyak 5 gram. Lalu langsung aja masukin ke dalam kalorimeter yang suhu Aquadesnya sudah konstan. Seperti biasa, kocok secara perlahan dan pembacaan suhu dilakukan setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Suhunya Percobaan terakhir adalah untuk mengetahui kalor pelarutan integral dari CuSO4 anhidrat. Nah, ini sudah dimasukkan 100 ml Aquades ke dalam kalorimeter. Pemanasan tembaga 2 sulfat pentahidrat akan dipanaskan di atas bunsen. Jadi nyalain dulu bunsennya. Terus dimasukkan ke dalam cawan porselin tembaga 2 sulfat pentahidratnya dan lakukan secara hati-hati karena ini panas ya. Nah, ini setelah beberapa menit akan menjadi warna putih yang menandakan bahwasannya hidratnya telah terlepas dan menjadi tembaga 2 sulfat anhidrat. Setelah sampel putih semua, lalu pindahkan ke dalam desikator untuk mendinginkannya. Nanti ketika akan ditimbang dalam posisi sudah dingin. Dan ini sudah dingin lalu ditimbang. Kenapa ya nggak ada esku? Coba aja kalau ada. Kamu ngapain? Itulah Nabila saat praktikum. Jadi ditimbangnya sama seperti tadi sebanyak 5 gram. Ini adalah 100 ml air galon. Kita akan masukkan ini yang anhidrat 5 gram. Tembaga 2 sulfat anhidrat harus dalam keadaan tertutup dikarenakan kalau keadaan terbuka dia bisa menyerap air kembali dan menjadi hidrat kembali. Jadi warna biru nantinya langsung dimasukin ke dalam kalorimeter
yang telah berisi Aquades yang telah konstan suhunya. Aduk seperti biasa, diaduk. Dan pembacaan suhu dilakukan setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Nah, praktikum ini sih sebenarnya cuma simpel, cuma kocok-kocok aja ya. Jadi lumayan lah, nggak terlalu capek. Coba lihat ini, coba lihat. 1, 2, 3, mo. Beberapa waktu kemudian dan pembacaan waktu selama 5 menit telah selesai, dan ini suhu konstannya, tinggal perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung kapasitas kalorimeter klasik, yang dimana diketahui massa jenis airnya 1 gram per mili. Untuk volume air yang digunakan sebanyak 50 mili, sehingga massa dari air panasnya 50 gram, juga massa air dinginnya 50 gram, masing-masing 50 ml. Terus pas diukur suhu air dingin, tes satunya 20 derajat selama 5 menit konstan. 2, 40 derajat Celcius langsung dimasukkan, sehingga diperoleh suhu campurannya yaitu 29 derajat Celcius secara konstan selama 5 menit. Untuk kalau jenis airnya 4,8 joule per gram derajat Celcius. Untuk rumusnya, kapasitas kalori yaitu massa dari air dingin dikali dengan kalori jenis air dikali dengan suhu campuran dikurangi suhu awal air dingin yang konstan, dikurangi massa air panas dikali dengan kalori jenis air dikali suhu air panas dikurangi suhu campuran, semuanya dibagi dengan suhu campuran dikurangi suhu air dingin. Langsung dimasukkan saja angkanya, diperoleh kapasitas kalori 46,4 joule per derajat Celcius, yang dimana angka ini menunjukkan setiap kenaikan 1 derajat Celcius kalorimeter menyerap 46,4 joule. Semakin kecil kapasitas kalorimeter, maka semakin baik karena yang diserapnya semakin kecil. Selanjutnya, perhitungan delta H pelarutan CuS4 pentahidrat, yang dimana diketahui massa jenis airnya 1 gram per mililiter. Kami menggunakan volume airnya 100 ml, sehingga diperoleh massa airnya itu 100 gram. Untuk kalori jenis dari airnya 4,8 joule per gram derajat Celcius. Untuk kapasitas kalorimeternya yang tadi dihitung 46,6 joule per derajat Celcius. Untuk tes satunya selama 5 menit konstan diperoleh 21 derajat Celcius, dimasukkan tembaga 2 sulfat pentahidrat, diperoleh suhu turun jadi 20 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 1 derajat Celcius. Untuk massa dari tembaga 2 sulfat pentahidratnya 5 gram, massa molarnya yaitu 249,5 gram per mol. Untuk tembaga 2 sulfat pentahidratnya yaitu massa dibagi massa molarnya diperoleh 0,02 mol. Untuk perhitungannya, total integral dari tembaga 2 sulfat pentahidrat, massa air dikali dengan C air dikali dengan delta T ditambah kapasitas kalori dikali dengan delta T dibagi mol dari tembaga 2 sulfat pentahidratnya, sehingga diperoleh 23.220 joule per mol, di mana tanda positif ini menunjukkan adanya endotherm seperti itu. Selanjutnya, menghitung delta H pelarutan tembaga 2 sulfat anhidrat. Seperti tadi diketahuinya, kami juga menggunakan 100 ml air. Untuk tes satunya ada di 20 derajat Celcius. Setelah ditambahkan tembaga 2 sulfat pentahidrat, diperoleh suhu 25 derajat Celcius konstan. Delta T-nya 4 derajat Celcius, massa dari CuS4 yang tertimbang 5 gram, massa molarnya 160 gram per mol, sehingga diperoleh mol tembaga 2 sulfat pentahidratnya 0,03 mol. Untuk rumusnya yaitu massa air dikali dengan kalori jenis air dikali delta T ditambah kapasitas kalori dikali delta T dibagi dengan mol dari tembaga 2 sulfat pentahidratnya, diperoleh negatif 61.920 joule per mol. Tanda negatif ini menunjukkan bahwasanya pelarutan bersifat eksoterm, yaitu mengeluarkan panas.